Hai, apa kabar? Hai dokter. Halo, apa kabar? Long time no see. Kenapa gitu? Aduh putus-putus suaranya, Hah, maaf. putus ya? Oke, oke, coba. eh Jelas nggak? Belum ya? Sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, baru jelas. Oke, jelas ya. Oke. Oke, Dev. Hai Gimana kabarnya? dokter. Sehat? Baik, Baik ya. sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Long time no see ya. Kita tuh ketemu pas awal tahun lalu kayaknya ya. Awal tahun lalu ya dok ya? Oh my Iya kan? God. Udah setahun loh. Setahun lebih kita nggak ketemu kan? Iya, ketemu-ketemu lagi pandemi. Iya. Ah. By the way, gimana aktivitas selama pandemi nih? Tetap sama atau ada perubahan? Ada perubahan, dokter. Hmm, Sama seperti teman-teman yang lain kan. ya, Ini udah masuk bulan ke hampir bulan ketiga ya, minggu ke-10 betul. kayaknya. Iya. Kita ada di rumah aja. Jadi Hmm. ya semua pekerjaan dilakukan dari rumah, dokter, gitu. Hmm. Nah, ini kan Dev kan masih masih siaran radio kan? Ini Masih. dilakukan di rumah atau ke studio nih? Enggak, saat ini aku kan siarannya di Cosmopolitan FM. Semua siaran Iya. di Radio Cosmo dilakukan oleh penyiar masing-masing dari rumah, Dok. Bisa ya? Iya, Itu bisa gimana canggih ya. caranya ya? Iya, kok bisa ya? Ada aplikasi apa gitu, jadi yang bisa kirim suara. Kalau program aku karena program Iya, prime time itu jadi live Instagram yang oke. langsung suaranya direlay ke radio. Jadi live disaksikan di Instagram dan Iya. juga bisa didengarkan di radio. Nah, kalau untuk apa musik-musiknya tuh gimana tuh cara yang mengendalikan siapa? Nah itu masih operator harus dari kantor. Kantor. Oh, Iya. tapi gimana rasanya bekerja dengan perubahan seperti saat ini? Gimana rasanya? Apakah lebih enak karena lebih banyak di rumah atau gimana? Lebih banyak di rumahnya aku tuh seneng dok. Iya. Maksudnya aku kan juga orangnya tuh memang anak rumahan. Emang Mm-mm. emang downtime, me time, Iya. charger time. Aku tuh senangnya tuh di rumah. Mm-mm. Cuman aku tuh menyadari ya dokter, aku kan generasi X ya. Aku tuh nggak terlalu fasih teknologi dokter. Oke. Jadi Kalau adaptasi gitu loh, ya, kayak kayak gini nih live Instagram ngobrol sama uh-uh. dokter, kan ada jedanya ya, Iya, kayak iya. nunggu udah gitu kan. Nunggu-nungguan. Koneksi di kita kan kadang Iya. baik kadang enggak. Iya, Ini aja iya. tadi sebelum live sama dokter Haikal aku berdoa dulu, aduh Tuhan semoga jaringannya baik, kalau nggak aku malu sama dokter. Oke, by the way tadi Dev bilang generasi X. Ini berarti yang kelahiran di antara tahun berapa ya? Oke, jangan jangan ya. Jadi Tujuh sebut tujuh 77. Oke, oke. Tersebut juga. tujuh tujuh Oke, dong. 77 ya. Ya, tapi kalau saya lihat masih milenial lah, masih 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 milenial jiwanya, penampilannya. Nggak kelihatan kalau generasi X-nya. Serius. Aduh, thank you. Ya. Karena aku Nah, mainnya sama anak-anak muda, jadi oke. kalau kata orang Sunda ketepak lah gitu. Ketepak ya. Mm-mm. By the way ya, ini teman-teman juga mesti tahu, saya nih pertama kali lihat Dev Hendrik ketika saya SMP kalau nggak salah. SMP atau SMA. Yang di TV ya, kemudian di radio. Ini udah lama Dev Hendrik ini. Dan memang luar Hmm. biasa masih masih eksis sampai dengan saat Ah. ini. Ya, puji Tuhan masih diberikan kesempatan selalu untuk berkarya, ya kan, Amin. dokter. Masih kepake skillnya, seneng lah. Dan ini terus terang bagi saya suatu apa ya, suatu happy banget lah saya bisa mengajak Dev Hendrik untuk live IG sama saya. Waktu saya DM itu saya agak-agak takut, ya, mau gak ya, mau gak ya? Mau lah dok. Aku tuh Oke. orangnya seneng banget kok kalau diajakin live Instagram. Gak Hmm. usah diajakin live Instagram, diajakin kan kalau bahasa anak sekarang gitu ya.
mau collab nggak Koko gitu. Aku tuh selalu kalau aku ada waktunya, aku pasti mau. Nah, kalau sekarang kan waktu kita selalu punya ya, Dok. Jadi pasti Betul, mau kok. pasti. Nih ada yang komen nih, Dev awet muda loh, dari Ibu Imelda tuh. Aduh, amin. Ih, aku kan pernah dapat ilmu dari Dokter Haikal. Aduh, anti aging, ya kan? Gimana tetap sehat walaupun usia bertambah, ya toh. Oke. Nah, Dev, ini ngomongin tentang tadi Dev bilang generasi X ya. Ini saat ini nih generasi milenial atau generasi Z ya. Ini dia apa mulai yang namanya bukan mulai sudah lama sangat menggandrungi prank ya. Sebetulnya prank ini udah lama kan. Mungkin kalau Yes. kita ingat dulu di pesawat ya, itu suka ada tayangan Just for Laugh ya. Itu kan prank kan. Jadi prank ini kan dia artinya untuk membuat kesenangan, bikin happy ya, bersenda gurau artinya. Jadi prank ini tujuannya untuk ngerjain orang, jadi mengaduk emosi seorang, kemudian nanti begitu terbuka jadi happy, jadi senang kan. Tapi kayaknya prank ini yang dulunya menghibur, kok sekarang jadi malah kayak bikin menyakitkan, bukan menghibur lagi gitu. Nah, kalau menurut Dev sendiri, prank ini sebetulnya positif atau negatif atau gimana, Dev? Aku setuju sama Dokter Haikal. Makanya waktu Ya, pertama kali dokter reach out to me, ngajakin live Instagram, terus dokter kasih tahu mau membahas menyikapi fenomena prank, aku langsung mau karena hmm. eh, pasti teman-teman tahu lah ya kenapa kita tuh tergelitik untuk mengangkat topik Iya, ini dari peristiwa prank sampah YouTuber Indonesia yang hmm. cukup fenomenal. Iya, Bahkan beberapa hari lalu tuh aku baca di beberapa majalah dan surat kabar yang aku kebetulan langganan di luar negeri tuh iya, membahasnya tuh jauh lebih dalam daripada pembahasan yang dilakukan di pemberitaan di sini. iya, Karena buat apa ya, buat masyarakat yang mungkin jauh lebih terbuka, society, negaranya, apa yang dilakukan oleh YouTuber itu tuh dinilai sangat menyakiti dan menyinggung keberadaan transgender, oke, transpuan, LGBTQ ya dokter ya. Nah iya, sayangnya kan di negara kita tidak semua orang memiliki pemahaman yang serupa. iya, Tapi betul. sebelum nyampe ke situ bicara mengenai prank, uh, prank itu kan kalau buat aku gini ya dok ya, niatnya tuh kan pengen bikin bercanda kan, Iya, pengen betul. pengen ketawa kan, Iya, hmm. iya kan? Cuman Yes, just for love atau acara usil-usilan zaman dulu kita iya, kenal mungkin acara televisi spontan atau yes, acara-acara, iya kan dokter, iya, betul, acara-acara betul. serupa itu karena ditayangkan di televisi, media yang punya peraturan baku, Oke, peraturan penyiaran yang jelas, jadi para kreatornya tuh menurut aku tuh sangat berhati-hati dok. oke, eh iya nggak sih dokter, setuju nggak betul. sih kaidah Setuju, setuju kai banget. iya kan kaidah Iya, gampangnya mungkin di kita adalah kalau mau ngusilin ngusilin orang tuh nggak boleh menyakiti, yes, menyakiti fisik, iya betul. kan. Hmm, Yang ngerjain sampai jatuh terus bisa mencelakai itu kan nggak iya, boleh, ya betul. toh. Heeh. Atau kalau di kita kan sebenarnya yang paling gampang nggak boleh sara ya dok, suku, Yes, agama, ras, betul. iya Iya, toh. betul. Dan buat aku yang paling yang sederhananya lah ya, aku mah nggak terlalu pinter deh. Tapi hak azazi manusia kan sebenarnya di mana aja sama ya dok. Betul, Iya nggak sih dok? setuju. Setuju banget. Iya, iya. Mm-mm. Men, Jadi hmm, maksud aku gini, eh, ketika acara-acara tersebut ditayangkan di televisi pada zaman itu, kontrolnya tuh lebih jelas. Nah kalau sekarang betul. kan sosial media, Iya, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, YouTube, kontrolnya itu kan ada di pengguna ya dok. betul. Iya, Jadi kontrolnya tuh harus diri kita sendiri gitu. Jadi kita yang harus iya, bisa menilai, aduh prank yang gue lakukan nih iya, eh, menyinggung orang lain apa enggak ya? iya, Masih betul. lucu apa enggak Iya, sih gitu. iya, betul. Lucu buat gue dan buat objeknya masih lucu apa enggak? Iya, betul. Iya. Dan memang sebetulnya betul sih yang Dev bilang bahwa ketika
kita sudah bermain di ranah sosial media, ini memang sudah tidak ada lagi kontrol seperti di televisi ya. Dan semua orang memang bisa punya sosmed, bisa punya Instagram, punya YouTube dan sebagainya. Dan saat ini kenapa semua orang pengen banget punya YouTube sendiri, punya akun Instagram sendiri? Karena ternyata YouTube itu bisa dimonetisasi, bisa mendatangkan uang, ya. Makanya semua orang YouTuber berlomba-lomba membuat konten semenarik mungkin. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan subscriber yang banyak, likes yang banyak, dan sebagainya. Tapi mereka tuh, karena YouTuber ini rata-rata milenial ya, rata-rata usianya ya masih usia-usia muda lah. Jadi mungkin tingkat pemahamannya, kedewasaan berpikirnya belum begitu matang. Sehingga ketika mereka membuat suatu konten yang tujuannya ngelucu, nah itu tadi apakah lucu bagi yang korbannya atau mungkin lucu gak bagi yang nonton, ya kan? Nah makanya ini merupakan suatu hal yang sepertinya uh, anak-anak milenial, ya termasuk kita juga sih, kita juga nggak lepas kemungkinan bisa berbuat salah juga. Maksudnya kita nih butuh semacam pemahaman bahwa sebelum kita bertindak, kita mesti berpikir 1000 kali, ya. Jangan sampai kita membuat lelucon, tapi lelucon ini sebetulnya nggak lucu, malah menghina suatu kelompok, menghina SARA dan sebagainya. Dan ini yang memang lebih berbahaya dibandingkan televisi. Kenapa? Karena semua orang punya akses bebas ke sosial media. Yes. Ya, Yes. kapanpun bisa buka YouTube, kapanpun bisa buka Instagram. Beda dengan televisi. Makanya saat ini memang perlu semacam kontrol juga, ya tapi memang semuanya itu ada di para pembuat konten sih sebetulnya gitu kan. Nah kalau menurut Dev gimana nih Dev? Betul, aku setuju sekali dengan apa yang Dr. Haikal bilang. Kontrolnya itu ada di diri kita sebagai content creator, sebagai pemilik account, ketika kita mau bikin prank atau konten apapun. Kalau bicara spesifik mengenai prank ya, kalau aku tuh selalu, karena kan aku tuh I live with my nephew and nieces. Ponakan aku tuh umurnya 12 sama 8. Itu generasi Z banget kan, Dok. Dari betul. zaman mereka boleh pegang gadget, itu sangat suka kan. Jadi let's have a challenge gitu. Let's do prank gitu. Iya, kan demen banget, sementara kita kan gini, aduh challenge apa lagi sih, males banget deh gitu ya. Challenge apalah gitu. Minum ini banyak-banyakan, atau sekarang makan ini banyak-banyakan gitu. Atau ngerjain temennya lah, nelfon, tutup telepon. Aku tuh selalu bilang sama ponakan-ponakan aku, ya, kalau mau bikin prank, kalau mau usil, would you do it to your brother or to your sister? Kalau jawabannya yes, I would. Okay, do it. Kalau no, I wouldn't gitu. Iya kan? Ada kan beberapa prank yang I would not do it to my brother or to my sister, no gitu. Ya jangan, berarti iya kan? Karena buat aku gini loh, dokter. Iya, betul. Aku tuh senengnya dengan apa yang didiskusikan oleh dokter hari ini, fenomena prank. I just want to address this. Kehidupan kaum minoritas di negara ini nih, LGBTQ gitu tuh kan selalu dipandang sebelah mata ya, dokter ya. Iya, betul. Nggak usah deh ngomongin agama, nggak usah ngomongin perlindungan hukum, nggak usah. Kita aja deh sebagai warga negara, iya dong. Kalau aku tuh mikirnya gini loh, Dok. Mungkin kita harus belajar banyak dari anak-anak muda zaman sekarang nih. We need to learn to respect everyone the same. Terlepas dari apapun latar belakang kehidupannya, latar belakang pendidikannya, pilihan pekerjaannya, punya uang apa enggak, dia makan nasi atau makan jagung. Just respect people equally. Setuju nggak, Dok? Setuju banget sih. Betul. Iya. Memang apa ya? Mungkin juga ini culture kita memang culture yang memang belum, mohon maaf ya, mungkin tidak se-open minded culture orang Barat kan. Sehingga masih menganggap kelompok minoritas seperti yang tadi disebutkan Dev itu sebagai kelompok yang mungkin mereka menganggapnya ini apaan sih gitu loh. Sehingga
sampai sampai hati ya membuat prank ya sembako tapi sampah isinya. Ini kan Hmm. sampah loh, Hmm. kotor, Hmm. menjijikkan dikasih ke Hmm. kelompok tersebut. Ini semua orang, bahkan andai kata orang tersebut memang tidak setuju dengan LGBT, pasti akan marah, Ya, ya, ya betul, kan? betul. Karena ini udah menyentil kemanusiaan yang paling dasar. Hmm. Ya. Tapi satu hal positif yang aku lihat dari Ya, peristiwa itu ya dokter ya, aku tuh bangga loh sama anak-anak anak muda Indonesia zaman sekarang ya, hmm. YouTuber, generasi milenial, generasi Z. Dari peristiwa prank sampah itu deh, yang melaporkan peristiwa Iya, itu justru para penontonnya loh. iya, betul. Jadi kan sebetulnya yang punya apa ya, keterbukaan wawasan, Iya, keterbukaan pikiran bahwa apa yang lo kerjain kayaknya nggak bener tuh. iya, Itu adalah para penontonnya iya, sendiri loh, betul, which betul. adalah anak-anak mudanya sendiri loh. Jadi kalau Iya, kita bilang bahwa anak-anak muda zaman sekarang doyan prank, nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, nggak juga. nggak juga, Buktinya mereka betul. nonton terus mereka yang Iya, ngelaporin, iya kan? iya, betul, betul. Iya, Iya memang kan betul, dok? betul. Iya, setuju banget sih. Jadi memang ya kita bisa berlega hati bahwa ternyata memang anak milenial juga memang punya kendali Iya, untuk hal tersebut gitu kan. Iya, yes. tapi memang ya disesalkan ya kenapa ada orang yang tega seperti itu. Maksudnya ini berarti kembali ke, mohon maaf nih, latar belakang keluarganya, didikan Hmm, di hmm, keluarganya seperti itu. Jadi hmm, yang hmm, kalau kalau memang ada anak yang dibesarkan dengan sikap yang tidak saling menghargai atau mungkin dibesarkan dengan apa ya, dengan tindakan yang selalu mengatakan itu salah, itu nggak benar, tapi tanpa alasan yang jelas, itu akan seperti itu nantinya sih. Itu menurut iya, saya ya. Gitu. iya, aku setuju banget. Itu sebabnya aku tuh bilang sama ponakan-ponakan aku, nggak ada benar atau salah. Segala sesuatu tuh pasti ada dua sisi yang layak kita pertimbangkan. Nggak ada Ya, benar atau salah. Kita tuh harus belajar untuk menghargai apa yang menurut kita salah, apa yang menurut orang lain benar, dan vice versa. Ya dong, dok. Kan kalau betul, ya. kalau kalau peristiwa itu kan gitu. Yang aku nggak suka ya, mungkin eh, apa yang terjadi setelah kemudian ditegur, terus ditangkap sang YouTuber. Terus kan pemberitaannya adalah eh, mereka alasannya mereka melakukan prank itu karena nggak mau selama bulan suci Ramadan Hmm, ada transgender berkeliaran di jalan. ya. Oke, dibawa ke agama. Kan itu udah paling menurut aku Paling aman sih. kayaknya mencari simpati publik mungkin ya. Iya, betul, betul. Oke, terlepas dari agama, niat baik lo itu bukan tanggung jawab lo tinggal lapor polisi aja, Jack. Tetap nggak Iya, membenarkan apa yang lo lakukan, kan? iya, betul. Sama aku juga satu, dok, aku tuh pengen komentar gini, kan pemberitaannya juga gini, aduh transpuan itu mereka hanya melakukan apa yang mereka lakukan di jalanan tersebut karena itu adalah pekerjaan mereka. Terus maksud aku kenapa itu yang disorot ya gitu? Emangnya Iya, iya. kalau having to do that as a living aside gitu, emangnya mereka bukannya manusia yang perlu kita hargai Ah, as a iya, human iya, iya. being juga Iya, ya? iya, 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 betul, Ya betul. dong, Iya, pekerjaan iya. atau bukan, ya itu sih beda perkara deh, kan harus Iya, kita iya. hargai juga sebagai Iya. orang Indonesia juga loh, Jack. Manusia juga loh gitu kan. Nah, Iya. Jadi memang benar-benar itu apa ya? Mungkin perlakuannya itu lebih apa ya? Kalau kita aja nih, mohon maaf nih, ke our pets aja, itu bisa bisa menyayangi, bisa melindungi, bisa menghargai kan. Ini sama manusia, sama-sama punya rambut, punya mata, punya tangan, tapi kok diperlakukan kayak gitu. Itu memang sangat-sangat merendahkan sisi dasar kemanusiaan yang paling paling basic gitu. mm-mm, mm-mm. Semuanya pasti akan geram, geram sekali. Nah, hmm, Silakan dokter, sorry ya. potong. Nah, kalau Dev sendiri nih, Ya, Dev pernah gak mengalami di prank oleh orang? zaman sekolah sih pernah. Oke. Ya kan jahil itu kan sudah jadi bagian dari cara orang main ya dokter ya. Iya, betul. Sama seperti bercanda ya. Makanya aku tuh selalu bilang
aku tuh respect sama komedian, pelawak, atau orang-orang stand up comedian kah, Iya, iya. pelawak kah. Karena buat aku ya dok, melucu itu susah loh. Betul. Iya kan Setuju. dok? Iya. Kenapa susah? Karena para komedian atau ketika kita punya intensi untuk melawak, dia itu harus tahu balance yang tepat gitu. Mana Iya. untuk tidak menyakiti dan Betul. harus punya sensitivitas. Ini masih lucu. Lucu bukan Iya. cuman buat objeknya, tapi buat semua orang yang nonton. Yes. Iya. Iya kan? Betul. Dan kalau aku lagi sharing kelas public speaking, terus ada yang nanya, aku nggak bisa bercanda, nggak usah. Aku selalu bilangnya gitu. Karena Oke. kalau kita mau sok-sokan bercanda tapi kita nggak punya sensitivitas itu, pasti nanti akhirnya jadi salah bercanda. Iya apa enggak? Iya, iya. Jadi gak sih? Kalau salah Iya. bercanda tersinggung, ya kan? Betul ya. Nah, Iya, iya. itu mildnya. Di Heeh. atas itu buat aku keusilan seperti prank. Zaman aku sekolah, aduh kenyang dokter. Apalagi kan aku ya gendut banget, Oh ya iya? berbeda. Iya, aku kan gemuk Serius? banget. Hah? Aku tuh gendut banget, Dok. Udah gitu, aku tuh disuruh apa aja mau. Jadi guru suruh, ayo ke depan nyanyi. Gue ke depan. Ayo pimpin olahraga. Gue pimpin olahraga. Gue tuh apa aja disuruh mau, Dok. Jadi teman-teman aku tuh senang banget. Aku tuh selalu jadi bulan-bulanan dikerja-kerjain gitu. Heeh. Mulai dari tempat duduk aku diolesin balsem lah. Jadi kalau duduk pantatnya Panas. kepanasan gitu loh dok. Ntar tali sepatu diiketin ke meja. Jadi begitu aku maju ke depan, Jatuh. mejanya terseret, aku jatuh. Yang gitu-gitu loh. Aku tuh selalu jadi bulan-bulanan. Yes, dan kalau itu sudah menyakiti, aku pasti lapor. Karena buat aku kalau nggak sakit fisik, aku masih bisa take it gitu. Aku masih bisa, how could you do that to me gitu. It's not funny you know gitu. Tapi kalau udah sakit fisik, aku pasti lapor. Hmm. Kalau boleh tahu, apa alasan mereka melakukan itu ke Dev ya? Because I'm different, dokter. Aku kan dari dulu selalu menyadari bahwa cara bicara aku itu sangat feminim. Dan mungkin buat teman-teman sekolah aku aneh banget ya gitu. Plus Hmm. waktu zaman dulu tuh, zaman kita SD udah belajar IPA, terus kan belajar cacing hemafrodit tuh. Itu udah jadi nama gue tuh. Oh, hemafrodit kayak dia nih gitu, Dok. Jadi gue tuh udah kenyang. Tapi Dev ya, kalau aku tuh bisa merasakan, maksudnya andai kata ada di posisi Dev. Mungkin kalau 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 aku mungkin udah trauma psikis tersendiri kayak. Karena emang nggak mudah sih. Eh, Karena itu terjadi pada saat Dev usianya masih usia remaja loh. Usia yang memang belum matang pemikirannya kan. Tapi Dev bisa terima, bisa adaptasi. Maksudnya nggak sampai membuat Dev jadi down gitu loh. Benar gak sih? yes, Atau sempat down nggak, Dev? sempet. Oke. Aku tuh untungnya dokter, aku tuh dibesarkan oleh kan aku tuh dibesarkan oleh grandparents aku, kakek nenek. Oke. Nah, kakek nenek aku tuh guru kan. Jadi ketika pertama kali aku kayaknya udah nggak kuat banget nih dibully gitu ya. Aku I tell them what happened in school. Yang paling menyakitkan tuh adalah ketika gue nggak boleh pipis di kamar mandi laki-laki, pipis di kamar mandi Astaga. perempuan, gue nggak bisa juga dong gitu. Astaga. Terus Serius. yes, pokoknya hermaprodit tuh nancep banget di kepala. Terus I tell my grandparents, aduh I'm not happy in school gitu. Kenapa gitu? Because I think my friends bullied me gitu. Terus, nah orang tua aku tuh menurut aku cukup bijaksana tarik ulur ya. Mereka bilang, how does that make you feel? I'm angry, I'm sad, I don't feel like going to school gitu. Terus mereka ngajarin, lain kali when people do that to you because they think they have power above you, you need to Iya. fight. Jadi Yes. aku Betul. memang diajarin untuk ngelawan, Dok. Iya. Iya. Jadi pelan-pelan aku mencoba untuk ngelawan. Tiap kali aku dibully, aku ngelawan. Dan aku kan nggak bisa berantem fisik ya, Dok. Maksudnya kayak tonjok gitu tuh gue nggak bisa, Dok. Gitu. Tapi nggak pernah akhirnya sampai ke situ. Tapi tiap kali dibully gitu, gue selalu ngelawan. Akhirnya gue selalu ngelawan.
apapun yang terjadi gue ngelawan duluan. Aku kayak anjing herder aja, Dok. Oke. Gonggong aja dulu. Oke, itu bentuk melawannya seperti hanya berupa kata-kata aja. Iya, jadi misalnya kalau gue mau pipis nggak boleh masuk ke Iya. kamar mandi gitu, gue bilang gini, kalau gue nggak boleh masuk, gue pipis di depan kelas. Lo pilih yang mana? Gitu. Dan Iya. dan aku tuh nggak takut loh, Dok. Gue pipis Iya. aja depan kelas, pusing amat. Serius? Pernah Iya, kejadian kayak gitu? pernah aku udah buka celanaku, I open my fly, I'm ready to take my penis out. Gue udah mau pipis aja di situ. Terus guru gue nanya, kok mau pipis di situ? David waktu itu, kok David mau pipis di situ? Nggak boleh masuk kamar mandi laki? Gue bilang gini, gue kamar mandi perempuan nggak boleh. Jadi gue mau pipis di mana dong? Udah semenjak Iya. saat itu, kan jadi akhirnya the teacher took notice, dan orang yang ngebully juga akhirnya, oh, wah, nggak bisa nih anak diinjak terus kayak gitu-gitu loh, Dok. Iya. Nah, waktu itu Kecil. kejadiannya SMP atau SMA, Dev? Itu sih dari SD kelas 4, Dok, aku SD udah. ya. Tapi di sekolah yang sama dengan teman-teman yang sama atau berbeda sekolahnya? SD kelas 4 sampai kelas 6, kemudian aku pindah sekolah. Terus aku tuh pindah sekolah cukup sering karena orang tua aku tuh Oh, pindah tugas ya. tugas Iya. dari Jakarta terus ke Jawa Tengah, gitu-gitu, Dok. Nah, terus Dev, Ya, kalau boleh tahu Dev ya, apakah sampai dengan saat ini Dev suka ingat peristiwa-peristiwa itu? ingat. Tapi I'm glad it happened to me, dokter. Karena itu tuh membuat saya menjadi lebih menghargai perspektif perspektif Oke. hidup yang berbeda-beda, Dok. Gu- Yes, exactly, Ya, betul betul. orang tuh nggak mungkin sama semuanya loh, Dok. Iya, Orang iya, tuh betul betul. beda-beda. Dan Iya, keberagaman orang itu kan cuman kayak aku tuh ngelihat ya, dokter. Sama seperti berlian tuh loh, Dok. Berlian iya, kan punya betul. banyak wajah, ya Iya, kan? iya, betul. Kita nggak bisa cuma nilai dari satu wajahnya dong. Aduh, transgender nih, berarti dia nggak bener nih, berarti dia nggak boleh nih hidup di sini. Aduh, nggak bisa nih gitu. Gue nggak demen sama dia. Itu tuh cuma satu sisi loh dari banyak sisi berlian. Berliannya tetap berlian, cuman beda-beda angle aja. Nah, aku tuh merasa peristiwa-peristiwa itu membuat aku lebih menghargai orang sebagai Iya, as a true human. betul betul. Iya, memang ini apa ya? Sangat disayangkan kalau masih terjadi. Memang ya mungkin agak gimana ya? Kalau saya sih ngelihatnya karena itu kejadiannya ketika Dev masih remaja ya, dengan Hmm, hmm. teman-teman sebaya yang juga masih remaja. Kenapa kok mereka bisa memperlakukan Dev seperti itu? Maksudnya apa yang apa ya? Maksudnya jadi kadang aku juga suka aja sih Dev, suka bingung juga karena terus terang ya, semua orang pasti pernah mengalami hal seperti itu, pernah mengalami bulian. Aku pun juga pernah mengalami bulian. Tapi memang Serius, Dok? serius, serius pernah, pernah. Dan ya itu terus terang masih terngiang sih sampai dengan saat ini. Dan tapi terus terang aku tuh sangat apa ya, benar-benar melihat Dev luar biasa sih. Maksudnya ternyata tuh cukup, kalau bagi aku ya berat juga sih yang Dev alami gitu loh. Nyesel nggak nanya? Enggak, tapi ya maksudnya terus terang ini mataku berair loh mendengar Aduh, keluarga ceritanya. dokter. Thank you Maksud, for the ya sympathy. maksudnya ya gimana ya membayangkan kalau itu timbul atau aku alami gitu loh. Jadi ya nggak semua orang bisa kuat sih melaluinya Ya, gitu. tapi I learn something from that experience also. Aku tuh belajar bahwa akhirnya aku harus kuat dan menonjol. Hmm. Akhirnya aku tuh menyalurkan energi aku ke pelajaran, which akhirnya membuat Hmm. aku menjadi di atas rata-rata kan. Jadi Wow. lepas kelas 4, aku udah nggak pernah tuh dibully lagi karena aku selalu menonjol di pendidikan gitu. Jadi buat aku dan teman-teman aku si pembuli-pembuli itu kan rata-rata kemampuan akademisnya agak Iya. bodoh-bodoh ya gitu. Jadi iya gitu. Jadi Iya. gampang banget buat gue untuk ngebalikinnya. Misalnya gue dikatain apa gitu atau ditindas Iya. apa, gue bilang gini, well, ya sorry kalau lo sama gue nggak sepandai itu. Tapi akhirnya begitu SMP SMA,
itu udah nggak terjadi lagi sih dok, karena akhirnya Oke. iya jadi temenan aja gitu, karena lu butuh gue kan, kalau nggak ada gue Betul, betul. Iya, nggak ada yang bisa bantu lo ngerjain PR iya, sama iya. ulangan-ulangan lo kan Jack, gitu. Iya, jadi buat Iya, aku, betul, betul. karena aku tuh tak, makanya this kind of prank on YouTube really upset me, karena aku tuh tahu rasanya jadi orang Iya, minoritas yang selalu ditindas gitu loh dok. Itu karena mereka, karena transgender dan transpuan itu nggak bisa ngelawan aja, karena feel powerless aja. Karena kan pranknya dibungkus kayaknya, aduh terima sembako, terima iya. makanan, kan kayaknya udah happy duluan kan. Jadi Betul, nggak bisa betul. ngelawan dong. Ada Iya, kamera pula, orang kan suka kikuk iya. kan kalau ada Oh, kamera ada kamera kan. ya? Iya, Plus kan juga pasti akan diserang bahwa, aduh, sebagai transgender kan memang dia dipandang hidup di bawah radar hukum gitu. Siapa yang mau melindungi gitu-gitu kan pasti mereka juga mikir kali ya mau ngelawan. iya, iya. Tapi ya memang memang ini sangat tidak dibenarkan. Bahkan media Inggris pun juga membahas tentang hal ini loh, tentang prank yang kepada Hmm. transpuan itu. Karena yang disorot itu nggak hanya prank saja, tapi korbannya, ya kan? Jadi kan Hmm. membuat Hmm. membuat kita nih sebagai bangsa Indonesia jadinya kayak dicap sebagai orang yang tidak merespek atau menghargai perbedaan. Maksudnya kan Yes. seperti itu. Karena kan ya kita kan hidup memang semua orang berbeda kan, tidak ada yang sama. Maksudnya apapun bentuknya itu adalah ciptaan Tuhan, Hmm. gitu kan. Apalagi ini dilakukan ke manusia juga, meskipun dia transpuan, tapi ini manusia loh, sama-sama makan nasi, sama-sama punya rambut, punya mata dan sebagainya, gitu. Masa sih Yes. setega itu gitu loh. Nah, Ya. tapi Dev, Hmm. ya Dev ada pendapat lagi? Ya, silakan. Aku tuh cuman mungkin it happen in the right time, in the right place. Peristiwa ini Ya. terjadi. Selalu ada benang merah kan ya dok. Minimal dari peristiwa prank sampah ini, kita tuh sebagai generasi sama-sama belajar. Kita satu, kalau buat aku, kita melihat bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu pemahamannya jauh lebih keren-keren ternyata. Karena Ya, mereka betul. melaporkan apa yang mereka anggap tidak baik dan tidak mereka Ya, sukai. Yang betul. melakukan itu mungkin cuma segelintir. Yang Iya. kedua, mungkin aku tuh cuma pengen bilang gini nih dok, karena kan sekarang tuh generasinya tuh kan watch me culture. Semua tuh seneng Ah, banget bikin konten minta ditonton kan. iya. Tonton gue, tonton gue, tonton gue. Nggak salah, nggak apa-apa. It's fun to do gitu. Mungkin Yes. energinya tuh bisa disalurkan. Yuk atuh kalau gitu, kita rame-rame bikin konten yang mungkin bisa membawa dampak positif instead of Betul. just doing pranks for fun. Fun itu kan Ya. bisa dilakukan gak cuma dengan prank doang kan? Betul, setuju banget. Dan memang sebetulnya kalau kita ingin bikin prank, ya kita mesti lihat situasi, lihat tempat, lihat siapa yang mau di-prank. Karena ada juga nih yang ngeprank. Jadi ngepranknya itu dengan apa ya, mengaduk emosi orang yang memang secara ekonomi di bawah. Jadi dibikin emosinya sampai gundah gitu, sampai kacau. Kemudian begitu sudah selesai, dikasih bantuan. Oke, well bantuannya mungkin nggak apa-apa ya. Tapi pada saat dia mengalami kegoncangan emosi, itu kan ibaratnya kita merendahkan dia dari status ekonominya. Itu udah salah Hmm. sih kalau menurut saya gitu loh. Ya Yes, kan? aku setuju banget sama dokter. Waktu eh, zaman apa ya, acara usil-usilan ngerjain Hmm, di televisi itu kan sempat booming ya dok ya. sempet. Aku Ya, tuh aku tuh pernah dapat tawaran program acara di mana aku harus kayak bagi-bagi uang lah untuk mereka yang ah, tidak mampu. Tapi iya, sebelum uangnya dikasih harus ada kayak apa challenge ya, gitu. kasarnya harus dikerjain dulu lah Heeh, gitu. iya betul. Gue nggak mau, gue Iya, nggak mau, itu karena menurut aku kalau mau kasih uang ya kasih uang aja. Kalau iya, mau harus, kalau uang itu adalah reward dari activity, ya udah bikin apa? Bikin kuis kek, iya, dua aktivitas fisik kek, boleh nggak kalau nggak usah dikerjain? Kesian iya, iya, kan? iya. Udahlah Ini hidupnya susah, kasarnya betul. mereka kayaknya willing untuk dapat uang mau ngerjain apa aja terus lu kerjain gitu. Iya, itu Wow. kan, aduh, gimana ya? Yang dulu tuh inget yang sampai dia mesti lari-larian, belanjain uangnya karena ada waktunya. Itu kan, ya Allah itu sedih loh.
sampai nawar-nawar Hmm. gitu loh. Hmm. Ya ini Hmm. kreatifnya ya kebablasan sih. Maksudnya ya Hmm. gimana ya? Tapi itu ya kalau aku sih nggak setuju sih, Dev. Aku nggak setuju kayak gitu Ya, sih. Hmm. yes, yes, yes. Tapi aku yakin kok YouTuber-YouTuber, content creator zaman sekarang itu, aduh, udah lebih kreatif-kreatif deh. Iya, Pasti kalian akan menemukan cara yang lebih keren untuk membuat betul. konten-konten yang Iya, inspiratif. Orang tuh nonton tuh terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Kan sekarang betul. everybody now is an influencer ya dok ya. No, Yes. no matter how much your followers are, mau MM-an kayak mau kekean kayak mau ribu-ribuan, selama ada yang follow lu, buat gue, lo tuh udah bisa dibilang sebagai influencer. Nah, lo tuh punya Yes. panggung untuk memberikan inspirasi baik. Hayo Iya, atuh, sebelum posting, sebelum ngapa-ngapain, pikir apa ya iya, manfaatnya. Kalau enggak, betul, ya betul. udah nggak Iya, usah. Ya nggak sih, Dok? iya. Setuju banget, Dev. Tapi, Dev ya, kalau aku sih ngelihatnya ya, ini rata-rata orang hanya mengejar followers, jumlahnya, kuantitasnya, ya. Jadi kadang-kadang mengabaikan kualitasnya. Makanya banyak nih yang sampai benar-benar nyari jalan pintas kayak beli followers lah atau apalah. Bahkan mungkin kalau di YouTube ya, buat prank yang sekontroversial mungkin supaya dilihat orang. Jadi, Iya, ya, karena yang seperti itu kan katanya akan mendapatkan banyak penonton, akan mendapatkan banyak viewer. Pertanyaan aku gini, terus kalau yang nonton banyak tuh kenapa? What does that make you feel? Does it add value to yourself as a human being? Enggak kan? enggak sih. Iya Iya, nggak sih, iya. Dok? Betul-betul. Do you Ya, sleep better at night knowing that your YouTube is watched by millions and millions, tapi you hurt your object? oh, Something is wrong. iya. Pasti, pasti kalau kalau aku juga pasti karena ada rasa bersalahnya ya akan kepikiran terus sih. Maksudnya ya Hmm. apa ya, kita dan lama-lama mungkin kita pun jadi kayak orang mengalami gangguan kepribadian loh, karena kita lebih mengutamakan jumlah followers, jumlah viewer, kemudian menerobos segala cara sampai kita merugikan orang, membuat malu orang hanya untuk mendapatkan mencapai keinginan kita. Itu kan udah Yes. masuk ke gangguan kejiwaan jadinya. Begitu Iya ya sebenarnya ya kita dok ya. iya, begitu kita kehilangan followers atau yang review dikit, nah kita aduh kenapa ya? Kenapa ya? Kayak kayak mau kiamat dunia itu loh. Iya kan? Bener nggak? Iya, 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 Banyak iya, loh iya. kayak gitu. Dan kayaknya kayaknya sih kalau menurut aku ya, hampir semua orang yang punya akun Instagram yang followersnya sudah di atas 10K itu udah ke sana tuh tujuannya, Arahnya. arahnya ya. Karena kan kalau udah di atas 10K itu udah mulai dilirik oleh endorsan ya, Ya. brand, sehingga berlomba-lomba untuk lebih banyak mendapatkan jumlah followers. Makanya kalau wajar sih Instagram sempat membuat wacana untuk menghilangkan jumlah likes. Hmm. Tapi kok nggak kejadian-kejadian ya dok ya? Tapi ya betul sih karena ini bisa membuat kita gangguan kejiwaan loh. Iya, Ya itu kan? juga topik yang menarik banget pasti kan ya dok, dari sisi Betul. dari sisi logis itu pembahasan yang menarik, bahwa kayaknya tuh apa ya, ukur kebahagiaan kita itu ditentukan oleh Nah, nomor-nomor yang kita lihat di screen iya. itu loh Iya, dok. betul. Iya, betul betul. Itu betul banget. Iya. Jadi kebahagiaan kita itu tergantung dari angka followers dan subscriber. Heeh. Itu udah Heeh. bahaya sih. Karena yang namanya kebahagiaan itu banyak, itu luas, itu luas banget loh. Jangan sampai kita menggantungkan waktu kita, jiwa kita, kesenangan kita hanya untuk itu. Yes, betul. Gitu. Ada temen aku Donny Lim lagi nonton, dia bilang kayak di film Black Mirror. Ada film seri di Netflix Black Mirror, Ya. itu kayak foretelling the future. Itu memang kayak begitu tuh, bahwa orang tuh dinilai mau cari pekerjaan kayak mau menentukan gaji itu dinilai dari jumlah follower, dari jumlah Ya. likes tiap posting. Kalau kita nanti akhirnya jadi kayak begitu, ih serem ya say. By the way, Dev, tadi aku baca Donny Lim ini dia tulis aku sering ngeprank Dev. Ini siapa nih? Siapa nih?
Itu sahabat aku. Kalau aku tuh Oke. kan orangnya gampang kaget, Dok. Itu sama kayak Heeh. ponakan-ponakan aku di rumah. Kalau mereka tuh senangnya ngagetin gitu loh. Misalnya aku lagi nonton TV dari belakang, ntar kagetin. Ntar atau aku mau masuk kamar mandi, mereka ngumpet gitu di ruangan gelap. Oh. Nanti, wah gitu. Ntar gue kaget. Itu emang kurang ajar teman-teman gue tuh. tapi tapi kalau misalnya Dev dibegitukan oleh masih family atau teman itu fine kan. Tapi andai kata orang yang tidak dikenal melakukan itu ke Dev gimana? Masih bisa terima nggak? Mungkin nggak akan ketawa kali ya. Nah itu dia. That's the thing ya. Menurut Iya. aku itu juga teori aku mengenai komedi atau bercanda. Komedi atau bercanda itu baru akan berhasil kalau kita ada kedekatan di antara kita sebagai pelaku, korban, dan penonton. Oke. Heeh. Jadi kayak misalnya aku dikagetin di kamar mandi di tempat gelap oleh Doni gitu. Doni kan teman aku, Dok. Begitu dia kagetin, gue akan kaget. Ah! Gitu. Tapi begitu dia ketawa, ya gue akan ketawa. Ah, siapa gitu. Ya kan ketawa. Jadi lucu karena teman gue gitu. Tapi kalau gue pergi ke mall gitu, ada petugas janitornya tiba-tiba ngagetin gue gitu. Gue akan kaget terus, apaan sih lo gitu. Gue akan marah kan, Dok. Apaan Iya. sih lo gitu. Iya kan? Jadi mungkin Iya. kalau lo mau bercanda, pastikan lo kenal orangnya. Iya, betul betul. Karena tadi tuh ada yang nulis ya bahwa kalau yang ngeprank itu di luar itu biasanya korbannya diinfo dulu katanya. Yes, Gitu. yes. Aku Iya kan? setuju sih. Aku setuju. Heeh. Aku setuju karena tahu aku apapun yang tampil di televisi menurut aku ya pasti ada unsur persiapan dan Iya, rekayasa. Jadi betul. walaupun tampak spontan pasti adalah gitu persiapannya. Jadi ketika kita nonton acara prank-prank di televisi pasti korbannya udah dikasih tahu minimal Iya, gitu. iya. Soalnya kan nggak kebayang nih andai kata nggak ada info, tiba-tiba dia nabok gimana? Oh, iya Kan? kan? Iya kan, lah gini dia gitu. Lu bayangin aja kalau lu di prank Iya. sama orang yang sama sekali lu nggak kenal gitu. Heeh. Kayak misalnya aku gitu ya. Iya. Eh, tiba-tiba di jalan raya aku disamperin orang, terus aku dikasih makanan basi. Ih, gue marah pasti dong. Lu Iyalah. gila ya gitu. Iya Heeh. dong, tapi kalau yang melakukan itu temen aku gitu, Heeh. aku gini, lu lagi nggak sehat. Iya. Terus mungkin kita akan ketawa bareng, ya kan? Iya. Iya sih. Iya. Betul sih, Dev. Jadi memang sebetulnya prank ini kreatif karena tujuannya membuat happy, membuat kita tertawa, tapi mesti ada batasannya. Tahu batasannya, jadi bisa menempatkan diri kita sebagai korban. Gitu. Jadi jangan sampai kita membuat prank yang semau kita tanpa mempertimbangkan perasaan korban. Seperti Yes. itu. Nah, Yang dan melukai. iya. Dan Dev, ini ternyata si pelaku begitu dia tertangkap, dia di-prank juga oleh petugas, ya. Bahkan Iya. di penjara dia dikerjain. Tapi ini juga kalau menurut aku sih kasihan juga sih. Maksudnya sampai mendapatkan perlakuan di penjara yang ya apa ditelanjangin lah, dipukul, masukin ke tong sampah. Nah, kalau menurut Yes. Dev gimana, Dev? Aku juga, aku baca tuh beritanya. Terlepas dari dia salah apa enggak, aku sih tetap nggak setuju loh. Dan I feel pity for him kalau dia mengalami bully, penindasan yang serupa di dalam penjara gitu. Ya. Karena biar bagaimanapun dia salah, buat gue tetap dia manusia dan Yes. harusnya dia tidak live under the same sky. We deserve to be treated equally. Iya, betul betul. Jadi memang ya kita Gitu. juga sama-sama sesali sih kejadian yang menimpa dia ya. Karena memang ya meskipun ada sebagian netizen yang mengatakan oh setimpal, tapi pasti kalau kita sebagai bapaknya, kita sebagai saudaranya, sebagai adiknya, pasti kan gimana rasanya ya? Ya kan? Seperti Iya. itu. Tersandung hukuman gitu tuh keluar-keluar, Ya. I think he would be a different person. Pasti dia akan he would change lah. Kalau sampai dia nggak berubah sih, menurut aku keterlaluan ya. Dan
It's almost impossible ya. Pengalaman hidup sedalam ini di usia semuda ini pasti akan meninggalkan Betul. pembelajaran yang sangat berarti. Oke. Oke, Dev, ini kan kita terus terang nih semuanya mendapatkan sesuatu yang sangat memotivasi, sangat inspiratif dari seorang Dave Hendrik. Karena terus terang saya pun kaget, misalnya Dave Ah, bisa melalui hal-hal seperti itu hingga tetap bisa eksis saat ini. Dan kita pengen Dave memberikan semacam tips atau semacam quote untuk kita semua bagaimana supaya kita tetap bisa hidup bahagia, bisa menghargai perbedaan, kemudian mungkin bisa lakukan prank, tapi prank yang sehat dan positif. Silakan, Dave. aku yakin anak-anak muda zaman sekarang jauh lebih kreatif lah daripada Ya, aku, daripada generasi aku. Ayo kita sama-sama salurkan energi kita ini untuk hal yang lebih membangun gitu. iya. Karena kita ini semua sama loh. Hmm. We are the same person living under the same sky. We Iya, deserve to be treated the same and equally. iya. Apapun latar belakang kita. Udah itu aja sih dokter. Oke, betul. Dan tentunya yang penting adalah bahwa kita semua tentunya sama-sama ingin lebih dihargai, dianggap, mendapatkan respect dari semua orang. Jadi kalau kita ingin dihargai, maka kita harus bisa menghargai orang lain. Seperti itu, Dev, ya. Betul dokter, Oke, cakep iya. tuh. Oke, Dev. Ih. Thank you banget untuk sharingnya sore hari ini. Ini Sama-sama terus terang dokter. kita senang banget bisa mendengar Dev cerita tentang semuanya tentang fenomena prank saat ini, dan ini terus terang akan membuat kita semakin aware, semakin peduli dan menghargai perbedaan. Gitu. Iya, Oke, Dev. thank you Thank you so semuanya yang udah much. nonton. Selamat berbuka Iya. puasa ya dokter. Sama-sama, Dev. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye everyone.